Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 dengan saya Uki Bayu Murafi dengan NIM D102300151 dan teman-teman saya. Saya Aisyah Sabikira Esa Nabila dengan NIM D102300159. Saya Muhammad Sutikal Kafi dengan NIM D102300143. Saya Fersiafi Burhanuddin dengan NIM D102300148. Dan kami akan melaksanakan praktikum geometri jalan dan survei lalu lintas. Terima kasih. Halo teman-teman, aku Uki Bayu Murafi dengan NIM D102300151 dari kelompok 25. Di sini aku akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan serta tata cara pelaksanaan survei TC atau traffic counting. Untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, meteran dengan panjang minimal 50 meter, yang kedua ada pilok, ketiga senter, keempat formulir survei yang sudah dicetak A3, yang kelima masker, yang keenam buku atau kertas, ketujuh alat tulis, kedelapan rompi proyek, ke-9 light stick, tukang parkir, dan yang ke-10 obat pribadi jika diperlukan. Untuk langkah-langkah survei dan analisa data volume ruas dan persimpangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan waktu pengambilan data. Yang kedua, menyiapkan tim pengambilan data tiap arah pergerakan mencakup surveyor, sepeda motor, mobil, bis, truk, sepeda, becak, dan lainnya sesuai klasifikasi yang diinginkan. Catatan, untuk ruas jalan maksimum hanya ada 2 tipe pergerakan berdasarkan arah, yaitu pada jalan yang diatur dengan 2 arah. Sedangkan untuk persimpangan, yaitu jumlah pergerakan dipengaruhi oleh jumlah lengan persimpangan, dengan masing-masing lengan memiliki pergerakan belok kiri atau left turn (LT), belok kanan atau right turn (RT), dan lurus atau straight (ST). Pada kasus tertentu, kadang ada pergerakan memutar balik atau UT. Dan langkah berikutnya yaitu menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang keempat, menyiapkan lokasi pengambilan dan pemberian tanda batas survei pada malam atau dini hari sebelumnya. Yang kelima, menempatkan seluruh surveyor sesuai dengan posnya 30 menit sebelum survei dilaksanakan. Yang keenam, menyamakan setting waktu alat pengukur waktu. Yang ketujuh, melakukan pencatatan volume kendaraan yang lewat setiap interval 5 menit atau 15 menit selama survei. Dan yang kedelapan, merekap seluruh data yang diperoleh dan menganalisanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah survei geometrik jalan dan juga alat apa aja yang digunakan dalam melakukan survei geometrik jalan. Untuk alatnya sendiri yaitu 1 meteran, 2 formulir survei, 3 alat tulis, 4 alat pengukur waktu. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama, merencanakan waktu pengukuran yang aman dan sepi atau bisa di malam hari. 2. Menyiapkan tim pengambilan data. 3. Menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. 4. Melakukan pengukuran terhadap data yang ada dalam formulir survei. 5. Merekap semua data menjadi satu kesatuan. 6. Menggambarkan segala informasi geometrik dan lingkungan di atas. 7. Menyiapkan data tersebut untuk keperluan analisa selanjutnya.
no trust in no man, no man, no man, no man. I pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with. Halo teman-teman, selanjutnya saya Fersio Fibranudin dengan NIM D10230-148 akan menjelaskan berkaitan dengan praktikum TT atau time travel, yaitu alat dan bahan. Yang pertama kita gunakan stopwatch. Stopwatch bisa menggunakan HP ataupun dengan stopwatch langsung. Yang kedua ada meteran, yang ketiga pilox, yang keempat formulir dan alat tulis. Nah, sebelum kita melakukan survei, biasanya kita menentukan interval jarak yang akan kita ambil. Nah, pada saat ini saya mengambil 15 meter dari sisi kanan saya dan dari sisi kiri saya. Selanjutnya kita tandai dengan pilox agar kita dapat mengetahui waktu yang kita perlukan saat adanya pergerakan transportasi. Nah, langkah-langkah survei yang akan dilakukan yang pertama yaitu menentukan waktu. Kita bisa ambil pagi atau siang. Lalu kita menyiapkan tim di mana tim tersebut sesuai dengan pergerakan transportasi. Dan yang ketiga, kita menyiapkan formulir. Yang keempat, kita siapkan stopwatch. Dan selanjutnya apabila sudah melewati waktu yang kita inginkan, kita bisa langsung melakukan survei dengan cara melihat transportasi atau menentukan transportasi yang lewat dengan menekan stopwatch dan mengakhirinya setelah melewati 15 meter. Dan terakhir catat pada data survei. Kemudian setelah dicatat di data survei, kita merekap seluruh data yang diperoleh dan jangan lupa setiap data kita beri interval 15 menit. Sekian penjelasan dari Travel Time. Terima kasih. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Perkenalkan, aku Aisyah Sabiki Raisa Nabila dengan NIM D10230-159. Di sini aku akan menjelaskan alat-alat yang harus dipersiapkan dan juga langkah-langkah dalam menentukan hambatan samping atau HS. Yang pertama, alat yang harus dipersiapkan meliputi 1. Alat tulis, 2. Papan dada atau clipboard, 3. Formulir survei, dan juga yang terakhir ada stopwatch atau bisa menggunakan handphone. Kemudian, langkah-langkah dalam menentukan hambatan samping. 1. Merencanakan waktu pengambilan data saat peak hour atau off-peak hour. Kemudian, menyiapkan tim pengambilan data seperti penyeberang jalan, PKL, angkutan umum naik atau turunkan penumpang, keluar masuk area parkir, dan keluar masuk gang atau bukaan. Kemudian, menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu, menyiapkan lokasi pengambilan dan pemberian tanda batas survei sepanjang 100-200 meter yang dapat dibagi dalam beberapa wilayah untuk memudahkan pengambilan data, misal per 50 meter. Kemudian, menempatkan seluruh surveyor sesuai dengan posnya 30 menit sebelum survei dilaksanakan. Selanjutnya, menyamakan setting waktu alat pengukur waktu atau stopwatch. Kemudian, melakukan pencatatan aktivitas hambatan samping tiap interval 5 menit atau 15 menit selama survei sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, merekap seluruh data yang diperoleh dan menganalisanya dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan semua frekuensi kejadian tiap jenis hambatan dalam satuan per 5 menit. Kemudian, ubah nilai frekuensi di atas menjadi frekuensi berbobot dengan mengalihkannya dengan bobot masing-masing. Kemudian, jumlahkan total seluruh frekuensi berbobot tiap 5 menit atau 15 menit dan tiap jam. Dan yang terakhir, tentukan kelas hambatan sampingnya.